Fitri itu cuma setahun sekali. Jadi kuenya harus spesial. Emak di kamar. Kalau kamu udah ada keputusan, telepon emak, SMS juga boleh. Amin waktu ketemu sama perempuan itu lagi nyari dompet. Amin ngebantuin. Ketemu? Enggak. Kang Uyan keburu datang, negor Amin. Lagi apa? Terus Amin bilang, lagi bantuin perempuan itu nyari dompetnya. Terus Kang Uyan ngomong sama perempuan itu, mungkin dompetnya dicopet. Kalau jatuh, terus ditemuin orang, gak bakalan pulang. Apa aja isi dompetnya? Perempuan itu jawab, uang sama KTP. Terus Kang Uyan ngomong lagi sama perempuan itu, mungkin kamu butuh surat keterangan buat bikin KTP baru. Ayo, saya antar ke kantor polisi. Deket kok, cuma 10 menit. Habis itu, perempuan itu ikut sama Kang Uyan. Amin mah cuma bisa melongo sendirian. Kasian. Perempuan namanya siapa? Tanti, Iya, kamu di mana? di rumah. KTP barunya udah diurus belum? Belum, males. Jangan males. Punya KTP itu penting. Itu identitas kamu sebagai warga. Terus banyak urusan yang syaratnya harus ada KTP. Iya sih. Kapan kita buka puasa bersama? Tapi Amin gak sedih. Habis perempuan itu disabet Kang Uyan, muncul perempuan lain. Dibanding yang sebelumnya, yang ini kualitas istimewa. Bukan cuma cantik, dia juga solehah. Namanya Diza. Kemarin saya ketemu sama temennya Kak Ubed, Siapa? Kak Amin. Yang jelek? Ih, Kak Ubed gak boleh ngomong gitu. Jangan menghina ciptaan Allah. Terus, kalau nanti Kak Aminnya denger, kan bisa sakit hati. Emangnya Kak Ubed gak sakit hati kalau ada yang ngomong Kak Ubed jelek? Halo? Iya, Kok diem? kan lagi dengerin ceramah Diza. Ih, malah dibilang ceramah. Kak Ubed gak suka ya kalau diingetin sama Diza. Maaf ya. Nggak apa-apa, Kak Ubed seneng kok diingetin sama Diza. Bener. Demi Allah. Alhamdulillah. Memandang Diza itu seperti siang bolong yang panas. Tapi kita lagi di dalam Masjid Raya Bandung. Bikin sejuk. Habis sholat, Kang. Iya, kenapa? Bukan pemandangan yang biasa ya? Biasa kok, Kang. Kan sekarang bulan puasa. Mudah-mudahan saya bukan korban tren. Apa yang saya lakukan itu karena tuntutan otak dan hati saya. Iya, Kang. Dik-dik itu dekat sama Kang Mus. Harusnya yang dekat sama Kang Mus itu saya. Kan saya orang yang pertama ditarik jadi anak buah Kang Mus. Waktu Kang Mus masih di terminal. Kalau Didi kan anak kemarin sore, saya bingung. Kok bisa? Gak usah bingung. Kalau orang licik mah bisa aja. Emang iya. Kalau Kang Mus suatu saat mundur, pensiun, pasti dik yang bakalan gantiin. Padahal kan harusnya Kang Komar.
Setiap mengingat almarhum Kang Bahar, nggak kebayang sama saya. Orang yang masa mudanya seekor binatang buas bisa meninggal sebagai orang baik. Dia pergi menyusul istrinya ke surga. Terus saya, kamu, kita semua yang dia tinggal pergi ini apa? Hidup ada akhirnya. Perjalanan ada batasnya. Kita mau selesai sebagai apa? Kang Mus pernah bilang, dia mau pensiun. Kalau pensiun, siapa yang mimpin kita? Nggak usah dipikirin, kita ikut pensiun juga aja. Kalau pensiun dari kerjaan sekarang, nanti mau kerja apa? Nggak usah kerja. Kalau nggak kerja, mau dapat uang dari mana? Memangnya kalau kita pensiun, nggak ada uang pensiun? Kamu teh, saya tanya, jawab atuh. Kita bukan pegawai negeri, bukan tentara. Kalau kita pensiun, nggak ada uang pensiun. Kalau nggak ada uang pensiun, buat apa pensiun? Kamu teh, saya tanya, jawab atuh. Saya nggak tahu jawabannya. Bisnis lele saya gagal. Tabungan saya nggak seberapa, habis buat modal. Boro-boro untung, modal aja buntung. Bukannya Kang Gobang udah ikut survei dulu? Ada penyuluhan juga dari dinas? Salahnya yang ikut survei saya, yang ikut penyuluhan saya. Tapi yang ngurus semua orang lain, yang nggak ikut survei, yang nggak ikut penyuluhan. Cuma dapat penjelasan dari saya. Terus gimana rencana Akang? Saya jadi ragu buat pensiun. Tadi Yuli kesini, ngebuka pikiran saya. Pikiran yang mana, Kang? Kang Mus mau pensiun. Itu bukan kata Yuli. Saya dengar langsung dari Kang Mus sendiri. Kalau kata Yuli yang mana? Kalau Kang Mus pensiun, si Dik-Dik yang bakal naik. Terus, Akang gimana? Yang pertama kali diangkat jadi anak buah Kang Mus, harusnya saya. Minimal saya masih berkuasa di sini. Sekarang belum apa-apa, si Dik-Dik udah berani ngacak-ngacak wilayah saya. Dia taruh anak buahnya di sini. Kalau saya nggak tahu istilahnya apa, atau pensiun atau bukan. Yang pasti setelah Lebaran saya mau cari kerjaan lain, kerja yang umum, biar enak jawabnya kalau ditanya sama keluarganya Imas. Saya mau ngelamar Imas. Imas sudah percaya sama kamu? Insya Allah. Duduk. Bagaimana Komar? Jangan bilang gondrong dan dekil. Kang Komar marah sama Dik-Dik. Bagus. Kang Komar panas. Mantap. Kayaknya bakal ada yang perang nih. Sudah. Dari mana, Jang? Dari rumah, sengaja ke sini. Duduk, Jang.
Kenapa ini nggak ditinggalin aja? Bos Jamal kan udah ngasih kesempatan buat gabung lagi. Udah. Bos Jamal kan bilang, kita jangan kerja cuma pakai ini, tapi pakai ini juga. Sip. Terus gimana kabar Joni? Dia masuk barisan sakit hati juga. Jangan cemburu, John. Enggak. Masih berharap balik ke pasar? Masih. Kenapa? Pemasukannya lebih pasti. Kamu udah ditendang Komar. Berani ngelawan dia? Maksudnya? Gak ngerti atau nggak berani? Kalau kita berani sama Kang Komar, kita udah bisa menguasai pasar. Kenapa pasar yang harus dikuasai duluan? Bukan harus, tapi itu yang Tadi ditanya, mau bilangnya enggak. Sekarang masuk ke pasar. Mohon, Pak. Udah ada keputusan? Masih ditimbang-timbang, Mak. Lama. Mak, dengar. Emak nggak torek, emak nggak tuli. Dari tadi juga emak udah dengar. Lebaran Idul Fitri itu cuma setahun sekali. Jadi kuenya harus spesial. Emak di kamar. Kalau kamu udah ada keputusan, telepon emak. SMS juga boleh. Ada apa, Kang? Kamu udah ngasih tahu dia Muslihat itu siapa? Sudah, Kang. Kamu udah ngasih tahu dia Muslihat itu yang mana? Belum, Kang. Dia kan belum pernah ketemu Akang. Saya dipiting. Leher saya sampai hampir patah. Beri kamu. Iya, Kang. Yang tadi kamu piting itu Kang Mus. Bos besar. Kok kecil, Kang? Stop! Kenapa kamu pukul? Saya emosi, Kang. Kamu nggak puasa? Astagfirullahaladzim. Mungkin puasa kamu sekarang udah batal. Lain kali kalau memukul orang, nunggu habis buka. Udah kamu, Jang? Disuruh Kang Jamal? Enggak. Mau apa? Kita kan teman. Saya mau silaturahmi. Apa kabar?
Baik. Saya mau keluar dari Kang Jamal. Kenapa? Nggak jelas mau apa. Kamu yang ngajak saya gabung ke Bos Jamal. Tapi kamu sekarang bilang mau keluar. Karena saya mau bikin kelompok sendiri. Saya capek jadi anak buahnya Bos Jamal. Kamu belum bosan jadi anak buahnya Kang Komar? Ada kamu, Jang? Iya, apa kabar? Kabar baik. Kabar kamu gimana? Sudah keluar dari Bos Jamal. Saya cuma mau silaturahmi, takut ganggu. Kalau barangkali teman warga dan mantan warga Pasar Morewoni, saya pamit, mangga? Enggak. Yakin Ujang udah keluar dari Bos Jamal? Nggak tahu juga. Dia baru bilang gitu barusan. Terus kita gimana? Kalau saya masih pengen di pasar, butuh pemasukan. Tapi kayaknya posisi saya lagi nggak aman. Selain itu, saya nggak nyaman. Kang Komar pernah saya pergokin ngerayu Yuyun lagi. Kamu mau serius sama Yuyun? Udah serius sama Yuyun. Sebetulnya saya marah sama Kang Komar. Tapi saya bisa apa? Kamu udah nimbang-nimbang setengah hari. Masa masih belum ada keputusan? Udah, Mak. Jadi keputusan kamu gimana? Buat lebaran besok mau bikin kue apa? Jadi, setelah Esi baca-baca resep bikin kue kering, di sini ada 23 resep kue kering. Nah, Esi udah timbang-timbang sampai mateng. Akhirnya Esi ngambil keputusan tahun ini Esi bikin kue nastar sama kastengel. Esi. Ya, Mak. Itu keputusan kamu? Iya. Setelah kamu timbang-timbang sampai setengah hari? Iya. Mau bikin kue nastar sama kastengel? Iya. Kamu itu bertahun-tahun, setiap tahun, kalau lebaran, kamu bikinnya cuma kue nastar sama kastengel. Kenapa tahun ini nggak coba kue yang lain? Esi udah banyak baca resep. Liar, pusing. Daripada nanti hasilnya gagal atau berhasil tapi nggak maksimal, mending cari aman aja. Bikin kue yang memang Esi bisa. Kue nastar sama kastengel. Saya 3 ya. Sabar atuh, saya juga belum. Iya, saya juga. Saya cuma bilang 3 aja, bukan mau nyerobot. Ibu-ibu, sabar ya. Saya mah sabar, ibu yang lain aja yang takut diserobot. Ya iya atuh, siapa yang mau lagi ngantri diserobot? Diserobot sama siapa? Kalau nggak mau dituduh, jangan nyerobot. Siapa yang menyerobot? Ibu-ibu, jangan ribut. Kan lagi puasa. Udah, Kang Komar, ngelayanin aja, jangan ikut ribut. Bukannya ikut ribut. Saya cuma misain. Bukan yang begitu, jangan ikut ngomong. Oh gitu. Kerja aja. Iya, Bebem. Kenapa, Kang? Leher sakit. Salah bantal?
Salah paham. Ya, biasanya kalau leher sakit masalah ban. Iya. Tapi ini mah gara-gara salah paham. Kang, tadi Esi diskusi sama emak soal kita mau bikin kue apa buat lebaran. Esi udah baca banyak buku resep. Liur, pusing. Daripada hasilnya gagal atau berhasil tapi nggak maksimal, mending cara aman aja. Esi bikin kue yang emang Esi bisa. Kue nastar sama kastengel. Mak setuju. Enggak. Sama. Akang juga. Tuh, Mus juga nggak setuju. Kamu ada usul? Mak masih bisa bikin Ali Agrem. Masih. Saroja